nggak perlu, nggak ada alasan lah gitu. Nah, kemudian 3 orang ini yang kita kenal ya, yang lebih sering disebutkan namanya Ka'ab bin Malik. Ada lagi Hilal bin Umayyah, kemudian Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Ar-Rabi. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Ar-Rabi. 3 orang inilah yang diboikot oleh Nabi dan para sahabat. Kisah pemboikotan ini bisa kita ambil inspirasi. Luar biasa. Jadi pada waktu itu diboikot pertama 10 hari. Kemudian setelah itu ada lagi pemboikotan berikutnya, diperpanjang. Dan beratnya lagi, kok tadinya kan dia diboikot tuh, sahabat nggak boleh ngajak ngobrol, nggak boleh ada transaksi, nggak boleh ada ini segala macam. Benar-benar diboikot. Pemboikotan berikutnya ini luar biasa, yaitu apa? Istri mereka tidak boleh melayani mereka. Sudah tinggal sendirian, dikucilkan. Selama 40 hari ditambah 10 hari, jadi 50 hari. Nah, baik sekalian, ada dari 3 orang sahabat yang diboikot ini, ada salah satunya yaitu Hilal bin Umayyah, yang dia itu istrinya mendatangi Nabi SAW, minta dispensasi, minta negosiasi, minta dispensasi agar bisa tetap dilayani. Nah, kemudian diizinkan oleh Nabi SAW. Nah, para sahabat yang lain kemudian mengusulkan agar Ka'ab juga, saudara-saudara Ka'ab mengusulkan agar Ka'ab juga melakukan negosiasi. Tapi Ka'ab bin Malik nggak mau melakukan. Nah, baik sekalian, yang menarik tadi, Hilal bin Umayyah. Istrinya mendatangi Nabi SAW, minta izin, ya, melakukan negosiasi, minta dispensasi agar Hilal bin Umayyah ini dia boleh menemani Hilal bin Umayyah hanya untuk sekedar segala kebutuhannya. Kenapa? Para ahli sejarah mengungkap bahwa ternyata Hilal bin Umayyah ini orang yang sudah tua renta. Usianya itu sudah di atas 60 tahun. Saya belum dapat angka persisnya itu, ya mungkin menjelang di 70-an. Tapi di situ sebutkan bahwa dia orang sudah tua. Boleh sekalian, bayangkan. Orang yang setua ini, dia nggak dapat dispensasi untuk tidak melaksanakan jihad fisabilillah saat kesempatan itu datang, saat panggilan itu datang. Bayangkan, Islam ini menuntut apa dari kita kan? Bukan cuma harta, tapi juga badan kita. Badan kita diminta. Maka kita harus memberikan yang terbaik. Kasih badan kita badan yang terbaik buat itu. Buat perjuangan Islam. Jadi, Bapak Ibu jangan merasa, oh saya usianya udah 50. Saya nggak mau olahraga. Kapan Bapak dipanggil oleh Islam, serahkan badan Bapak. Ini ada kisah menarik. Kisah tentang Abu Talhah radhiyallahu anhu. Ya. Ini saya kalau menceritakan Abu Talhah ini, saya nggak kuat nahan air mata. Abu Talhah ini, sekalian. Ini mungkin kalau yang sering baca kisah-kisah sirah itu, yang pernah dapetin kisah ini, saat dia pulang dari perjalanan ya, kemudian mendatangi istrinya, padahal anaknya sudah meninggal. Masih ingat kan kisah ini? Kemudian dia dilayani dengan baik oleh istrinya, dilayani dengan baik, kemudian sampai semua hajatnya selesai, sampai makan, kemudian baru dikasih tahu bahwa bagaimana menurutmu jika ada orang yang menitipkan barang kemudian diminta kembali barang tersebut? Apa kata Abu Talhah? Ya, diberikan. Demikian pula yang terjadi dengan anakmu. Allah SWT minta. Jadi anaknya ini wafat saat dia sedang di luar. Nah, Ummu Sulaim ini dia ibunda dari Anas bin Malik. Nah, ini biar nanti semuanya nyambung. Kan lebih sering orang dengar, oh Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini
memang diserahkan oleh Muslim untuk menjadi ininya pelayannya Rasulullah SAW. Jadi Anas bin Malik ini dikenal dengan pelayannya Nabi SAW. Jadi Abu Thalhah ini, kalau bahasa kita sekarang, bapak tirinya bagi Anas bin Malik. Jadi dulu si Muslim ini punya suami namanya Malik bin Mudhar. Nah, pada saat ibunda dari Malik bin Anas ini memeluk Islam, kemudian sang suami nggak mau memeluk Islam. Dia bilang apa? Dalam Islam itu Nabi kamu itu melarang khamar, sedangkan aku suka sekali dengan khamar. Kemudian Malik bin Naur ini berangkat ke Syam, pergi ke Syam dan mati di wafat di sana. Setelah itu Abu Thalhah melamar Muslim ini. Kemudian, nah ini ada kisah lagi. Apa mas kawinnya? Mas kawinnya itu dengan bersyahadat. Ini kelihatan ingat ya. Dengan keislamannya Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Nah, pada saat beliau Abu Thalhah ini masuk Islam, beliau mengatakan kepada Nabi SAW pada saat perang Uhud waktu itu. Jadi perang Uhud tadi di babak kedua, kemudian kaum muslimin terpojok. Nabi SAW kalau itu bisa lihat enak di posisinya. Ini ada gua kecil, ini tempat Nabi SAW terperanjat. Ada orang munafik pada waktu itu sengaja bikin lubang-lubang gitu. Bikin lubang biar Nabi SAW itu kesandung. Atau biar kaum muslim itu kesandung terjebak di situ. Nah, Nabi SAW diantaranya kena di situ. Kemudian nanti terpojok ke gunung ya. Nah, pada saat itu kalian Abu Thalhah inilah yang dalam lembaran sirah tercatat menjadi sahabat yang menjadi tameng bagi Nabi SAW. Jadi saat ada panah, ada tombak, dia menjadi tameng hidup bagi Nabi SAW. Jadi saat selepas perang Uhud ini nggak terhitung jumlah panah yang nempel di badannya Abu Thalhah. Tapi Abu Thalhah sebelumnya telah mengatakan pada Nabi SAW bahwa ya Rasulullah, aku ini lelaki yang perkasa. Aku serahkan badanku ini untukmu. Silakan engkau perintahkan apa. Maka begitu melihat Nabi SAW terpojok, terserang, Abu Thalhah menjadi tameng hidup. Bayangkan, menjadi tameng hidup. Dan Abu Thalhah itu, dia umurnya panjang. Padahal badan penuh luka. Dalam cerita disebutkan Abu Thalhah itu hidup sampai dengan Khalifah Utsman bin Affan. Ini panjang sekali ya. Panjang sekali. Nah, karena badan beliau sudah diwakafkan kepada Nabi SAW untuk terserah mau diapain aja. Jadi saat ada serangan dia jadi tameng. Nah, ini juga yang sering kita dengar Abu Thalhah memiliki suara yang sangat keras. Suara yang sangat keras, jadi saat perang berkumandang itu biasanya dia suka ngasih yel-yel kalau bahasa sekarang. Ngasih yel-yel, ngasih semangat. Nah, saat memberikan semangat ini Nabi SAW pernah memuji Abu Thalhah. Apa kata Nabi SAW? Bahwa suara Abu Thalhah ini lebih bagus dibandingkan 1000 prajurit, bayangkan. Suara Abu Thalhah lebih bagus dibandingkan dengan, dan lebih kuat dengan 1000 prajurit. Ini Nabi SAW kalau udah muji itu nggak main-main, bukan cuma sekedar biar orang senang gitu. Tapi memang seperti itu. Lalu sekalian, Abu Thalhah radhiyallahu anhu ini wafat pada Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat itu ada tuntutan untuk berperang dengan Khalifah Utsman bin Affan, di mana perang itu menempuh jarak yang sangat jauh dan harus menggunakan kendaraan berupa kapal. Jadi lewat jalur laut, bukan jalur darat lagi. Nah, pada saat panggilan itu langsung Abu Thalhah minta pada anak-anaknya, pada istri untuk anak-anaknya ya mempersiapkan semua persiapan perang ya. Panggilan anak-anaknya, tolong siapin perlengkapan perang. Apa kata anak-anaknya?
duhai ayah, kamu sudah berusia tua renta. Maka izinkan sekarang gantian, ayah di rumah aja. Artinya udah dapat keringanan. Ayah di rumah aja, dan kami yang pergi berperang. Abu Talha menolak. Kemudian dia membacakan ayat, ya, infiru khifafa wa thiqala. Berangkatlah kamu baik dengan ringan maupun dengan kondisi yang berat. Surat At-Taubah ya, ayat 41. Nah, setelah Abu Talha menaiki kapal, di dalam perjalanan, di tengah perjalanan, Abu Talha ini wafat. Pada saat wafat, kemudian para sahabat itu bingung harus dikuburkan di mana, di tengah laut, nggak ada tanah segala macam. Akhirnya ditemuilah didapati sebuah pulau yang dia itu di daerah Syam itu dari sejak dia wafat sampai dengan mendarat itu di buku sejarah disebutkan itu kurang lebih 7 hari. Dan itu jenazahnya nggak ada hancur-hancur. Jenazahnya masih utuh. Inilah tubuh yang diwakafkan buat Nabi. Dan pada kesempatan lain ada seorang tabi'in di Damaskus. Abu Talha ikut peperangan juga di sana. Ada seorang tabi'in yang menyaksikan. Dia menyampaikan, dia memberitakan ya. Kata tabi'in itu, tunggu aku melihat orang yang tua renta. Yang, Bapak Ibu bayangkan, bulu alisnya ini sampai menutupi kelopak matanya. Itu udah tua banget. Bulu matanya sampai nutupin kelopak matanya. Itu masih ikut perang. Seorang tabi'in ini kemudian datang. Duhai orang yang tua renta, kamu ini dapat keringanan untuk tidak ikut berperang. Kemudian lagi-lagi Abu Talha membacakan surat At-Taubah yang tadi. Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pergilah berperang dalam kondisi berat maupun kondisi ringan maupun berat. Nah, kematian Abu Talha tadi itu terjadi, kalau saya baca buku di lembaran ini ya, lembaran peraih hadis itu, ternyata beliau wafat di tahun 51 Hijriah. Artinya, sejak Nabi SAW hijrah. Halo. Nabi SAW hijrah, pada saat itu Abu Talha kita anggaplah berusia 40 tahun misalkan. Ditambah 51 kan berarti 91 tahun kan itu. Makanya bulu alisnya itu sampai nutupin kelopak mata. Tapi semangatnya masih luar biasa. Badannya masih luar biasa. Sampai jenazahnya ini 1 minggu, sepekan, itu nggak rusak sama sekali. Itulah kisah Abu Talha oleh sekalian. Baik. Kemudian sebentar saya izin dulu. Oke. Sekarang gini. Jadi setelah tadi beberapa inspirasi kita jalani, itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa Islam itu mengajarkan kita hidup sehat, bugar, bukan kuyuk, bukan lesu, lemah, rambut acak-acakan, rambut lunglai segala macam. Apalagi kalau sampai misalkan banyakkan pikiran, stres, ubannya banyak gitu misalkan. Uban banyaknya bisa ada 2 faktor, bisa karena dari hormon atau genetik ya, atau bisa juga karena memang dia itu ya kurang olahraga, kurang nutrisi. Jadi jangan bangga. Memang betul ada hadis dari Nabi SAW bahwa uban kaum muslimin ini nanti bercahaya di akhirat sana. Tapi jangan bangga dulu, sebab uban Nabi SAW itu nggak banyak.
Anas bin Malik menuturkan bahwa dia pernah menghitung uban Nabi SAW. Uban sama di jenggot, di total itu ada 14 lembar. Banyak nggak sih? Kemudian Ibnu Umar juga menyampaikan dalam asalnya, dia menyampaikan uban Nabi SAW itu pokoknya nggak sampai 20 lembar, nggak sampai 20 helai. Itu tadi 14, kita 14. Dan kata Nabi SAW, yang membuat aku keluar uban ini ialah diantaranya turunnya firman Allah SWT di surat Hud, yaitu tentang perintah untuk istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Jadi ini ada perintah untuk melakukan istiqomah. Dan Nabi SAW ini menilai istiqomah ini sesuatu yang sangat berat, sehingga menjadikan beliau keluar uban. Nah, itu yang ada hadisnya. Jadi jangan bangga dulu yang ubannya banyak. Masa uban banyak nih, biarin. Enggak. Kita harus punya fisik yang sehat, punya estetika tubuh yang bagus, yang atletis. Saya bilang. Kemudian bisa para Bapak Ibu sekalian, para asatidz, sampai jam berapa nih? Baik, ada inspirasi lagi yang bisa kita ambil dari kisah umrohnya Nabi SAW. Jadi sebelum Fathu Mekah ada sebelumnya perjanjian Hudaybiyah ya, perjanjian Hudaybiyah. Nah, saat perjanjian Hudaybiyah ini, Nabi SAW sebenarnya pengen melakukan umroh ke Mekah. Nah, sebelum masuk tanah haram, di dekat perbatasannya itu, dia dicegat. Ya, Nabi SAW dan rombongan dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Nggak boleh masuk. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa kami tidak ingin berperang. Kami hanya ingin melaksanakan umroh. Izinkan kami untuk melakukan ini. Setelah itu kami akan kembali. Nah, dari situlah kemudian kita kenal dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Intinya, kemudian orang kafir Quraisy ini dia nggak mengizinkan Nabi dan para sahabat melakukan umroh, tetap ditahan. Kemudian ada perjanjian Hudaybiyah. Di mana itu disebutkan, tahun ini kalian tidak boleh melaksanakan umroh, tetapi tahun depan boleh melaksanakan ibadah umroh. Dan itu hanya boleh dilakukan selama 3 hari, tidak boleh lebih. Umrohnya Nabi SAW. Nah, kemudian datanglah tahun yang telah ditentu, yang telah dijanjikan. Nabi SAW datang. Nah, pada waktu itu yang menjadi pemimpin di Mekah itu Abu Sufyan. Dia tahu kalau misalkan penduduk Mekah nanti berinteraksi dengan kaum muslimin, pasti banyak yang memeluk Islam. Kalau saja ada interaksi penduduk Mekah dengan Nabi SAW, udah pasti ini bakal meluk Islam dan bakal ikut ke Madinah. Mekah nanti bakal kosong, gitu, bakal kalah lah tanpa peperangan. Abu Sufyan kemudian melakukan sedikit trik ya. Dia nyebarin isu hoax zaman sekarang. Apa isunya? Pada saat Nabi SAW mau datang itu, sebar isu. Wahai penduduk Mekah, sesungguhnya di Madinah sedang ada wabah penyakit kuning. Jadi penyakit kuning itu sama lah dengan sekarang, kalau sekarang hepatitis B gitu ya. Penyakit kuning itu zaman dulu memang udah ditakutin, karena dia bikin badan lemes, bikin siap makan muntah dan seterusnya. Kemudian Abu Sufyan bilang, di Madinah sedang ada wabah virus penyakit kuning. Maka selamatkanlah diri kalian. Karena besok para orang dari Madinah itu akan melakukan, sesuai perjanjian akan melakukan umroh. Nah, dengan isu itu kemudian Mekah menjadi kosong. Mekah kosong, penduduk Mekah kemudian banyak yang pada bikin tenda di pinggir-pinggir Mekah, di bukit-bukit yang banyak, di bukit-bukit, di celah-celah. Jadi kalau lihat Mekah jangan samakan Mekah dengan sekarang ya. Kok sekarang udah rata. Kalau dulu kanan kiri semua bukit, dikelilingin bukit-bukit, gunung-gunung batu, bukan gunung tanah, bukan gunung yang ada pohonnya kayak di sini.
tapi gunung batu. Itu keliling Mekah. Madinah juga seperti itu. Madinah dikelilingi bentuknya letter U. Di Mekah itu dikelilingin ada 5 pintu masuk. Nah, penduduk Mekah kemudian mengungsi ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, celah-celah. Sambil dia terus memantau orang-orang yang datang. Nah, saat Nabi dan para sahabat mendatangi kota Mekah, Nabi SAW heran. Ini kok bisa kosong begini kota, kosong melompong. Padahal mereka ingin umroh, bukan ingin perang. Kemudian akhirnya Nabi mendapat informasi itu bahwa ada isu di Madinah sedang ada wabah gitu. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan para sahabat semua untuk membuka baju ihramnya yang pundak sebelah kanan. Ya, jadilah ini sunnah ya. Jadilah ini sunnah. Kenapa? Ini disebut dengan ittiba ya, dibuka sebelah kanan. Buat apa? Ini sebagai bentuk saufos. Oh zaman dulu saufos menunjukkan kekuatan, ini lengannya kekar-kekar semua sini. Pundaknya kekar-kekar, pundaknya kerak-kerak semua, tinggi-tinggi pundaknya dibuka sih. Enggak cuma sampai itu. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat melakukan ramal. Apa itu? Berlari kecil di 3 putaran pertama. Maka dan sampai sekarang menjadi sunnah saat kita melakukan tawaf umrah. Jadi saat 3 putaran pertama lari kecil dulu. Nah dari situ orang-orang lihat, kok umat muslim kok seger-seger begini, badannya teker-teker, kuat-kuat, nggak mungkin. Jadi nggak mungkin orang sakit kuning, badannya kuat-kuat kayak gini. Larinya kencang-kencang, sehat-sehat semua. Jadi itulah strategi Nabi SAW dan para sahabat menangkal isu pada saat itu. Nah kalau zaman sekarang, mohon maaf, saat melakukan ittiba nih, buka lengan ini, itu kita udah nggak bisa saufos lagi. Yang kecil bukan ininya Pak, mohon maaf, bawahnya gitu. Yang kecil, yang gede bukan ininya, bukan lengan sininya. Yang gede bawahnya. Ada yang mungkin 6 bulan, ada yang 7 bulan. Mungkin ada yang sudah mau pembukaan. Mohon maaf. Jadi, nggak bisa saufos. Hikmahnya nggak bisa diambil. Karena bisa sambil itu, padahal itu misinya saufos. Nunjukin kekuatan. Badannya tetap. Dengan demikian isu bahwa adanya penyakit kuning itu isunya kemudian terbantahkan. Nah kemudian sekalian jam 9 saya akan tutup dengan satu lagi, ada perintah dari Umar bin Khattab. Ini sering di orang sering menyebutnya hadis. Itu sebenarnya hadis ini mauquf. Mauquf itu dia berhenti kepada sampai sahabat. Kalau marfu itu bersambung sampai dengan Nabi SAW, mauquf sampai sahabat saja. Ini sahabat Umar bin Khattab yang menyampaikan bahwa perintahkanlah anak-anak kalian, ajarkan anak-anak kalian berenang, memanah dan berkuda. Ini dari Umar bin Khattab. Nah, ini ada hikmah yang menarik. Oh ya, sebenarnya saya ingin banyak menyampaikan tips-tips sebenarnya. Selain motivasi, ada juga tips-tips bagaimana yang harus kita lakukan. Nanti di sini ada sesi tanya jawab atau langsung saya sampaikan tipsnya itu gimana ini? Pak Ustaz Adi Chandra? Boleh tambah 10 menit lagi. Gimana? Boleh tambah 10 menit lagi. Untuk oh tipsnya. Gitu, tanya jawab. Oke, tipsnya ya. Oke. Jadi ada 3 olahraga yang favorit yang kita sering sebut ini olahraga sunnah, berkuda, memanah, dan juga berenang. Nah, ini saya sudah lakukan ini. Sebenarnya bukan berkudanya, tapi gerakan berkudanya. Karena berkuda sendiri buat kita di kota kayak gini memang agak sulit, kecuali punya posisi yang agak sedikit besar, harus ke stadion dan seterusnya. Anak saya itu di pondok itu ada beberapa ekor kuda yang setiap hari dia taikin. Saya kaget begitu dia pulang itu, kok pahanya itu keras sekali. Padahal olahraganya nggak ini, berkuda aja, kaki-kaki keras, perutnya juga keras. Nah ini kita coba tuh. Nah Bapak Ibu saya nanti bisa dicoba, kalian aja ya tips-tipsnya ya. Buat bapak-bapak ini
Ini namanya kalau di apa di Shaolin itu disebut dengan hot stand. Diri duduk kuda-kuda begini. Ini kita posisi diri atau dari samping. Nah, gini. Kalau bapak-bapaknya gini, tahan selama mungkin, bisa 1 menit, ya. Kalau bisa lagi berapa menit, atau cuma cukup 20 detik, ya 20 detik aja. Kemudian kalau udah capek, ini lagi, kemudian tahan lagi sendiri. Ini disebut dengan hot stand. Buat ibu-ibunya, misalkan berat melakukan itu, bisa melakukan disebut wall sit, duduk di tembok. Sama gak seperti tadi, cuma dia bersender di tembok. Nah, seperti ini wall sit. Wall sit ini bakar kalori besar, bakar kalorinya. Nah, ibu-ibunya lakukan ini. Dengan begini nih, ini kan pembuluh darah besar di sini, dia akan lancar. Ini lebih kuat kaki ini. Jadi syukur-syukur bagi yang punya bagi yang punya kuda atau bisa kesempatan untuk berkuda itu lebih baik berkuda. Tapi kalau nggak punya, lakukan gerakan tadi itu. Selama mungkin tahan, selama mungkin kan sering mungkin, misalkan bangun tidur, mau tidur, lakukan itu. Guys. Dan gerakan berikutnya apa? Yang diperintahkan yaitu memanah. Kalau tadi berkuda orang sering mengaitkan dengan, oh zaman sekarang berkendara, ya silakan aja. Harus mahir berkendara, ya silakan. Tapi yang sekarang kita angkat, yang sekarang kita bahas ialah tentang oilism. Jadi kaitannya dengan tadi. Kemudian memanah. Memanah juga banyak orang mengangkat bahwa memanah ini melatih konsentrasi, bisa sebagai terapi audit dan seterusnya. Tapi karena saat ini kita sedang bahas oilism, maka saya akan ambil inspirasinya sebagai cara untuk menguatkan tubuh kita. Nah, kita akan tahu cara posisi memanah ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa bantuan karet ini. Ini namanya resistance band. Nah, bisa dibeli di toko-toko online, atau kalau nggak ada juga ya pakai aja karet ban yang udah yang udah rusak ya. Nah, ini kita cukup ikutin contohnya gerakan mana kan yang sebelah sini lurus, yang narik sebelah sini. Nah, kita ini. Nah, terus buat mungkin. Kalau misalkan karet ini dirasa masih terlalu enteng, tambahkan lagi karetnya. 2. Oke. Nah. Tahan selama mungkin. Kemudian gantian yang kanan, yang kiri. Ya. Ini melatih otot back bahu ya, belakang sama bahu. Ini menjadikan kita lebih tegak. Tahan selama mungkin. Oke. Ini lakukan ini. Syukur-syukur bagi yang sudah punya alat manahnya, bisa punya klub memanah, komunitas memanah, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak bisa, jangan jadi alasan tidak melakukan olahraga ini. Yang sederhana. Kemudian berenang kita tahu ini shoulder ini yang jadi banyak di ini. Nah, ini kita bisa pakai bantuan dumbbell ya. Nah, ini dumbbell. Nah, ini banyak gerakan yang melatih depan, misalkan seperti ini. Kemudian yang ke samping juga. Tangan kanan dan tangan kiri. Nah, ini menjadi kuat. Oh, udah kayak gini. Kita umroh, buka ini. Wah, ini bisa sopos, Pak. Sopos itu. Luar biasa ini. Jadi besar. Kita bisa langsung kanan dua-duanya. Atau lebih bagusnya lagi, ya memang itu renang gitu. Datang ke kolam renang. Nah, maksud saya ngasih tips ini, jangan sampai jadi banyak alasan. Wah, saya nggak ada waktu buat berenang. Di rumah ini bisa. Dumbbell ini kan murah. Dumbbell ini per kilonya 20.000. Kalau beli yang misalkan 5 kilo itu, ya 100.000. Murah. Buat kesehatan. Kemudian bagi kalian, saya juga telah melakukan ini di grup yang lain ya. Ada satu grup WhatsApp itu kita bangun. Itu ada 23 orang pemuda yang mereka ini sebenarnya bukan pemuda juga, usianya udah ada ini juga. Mirip-mirip saya lah, dan di atas saya juga, dan di bawah saya juga.
Mereka semangat untuk pengen merubah postur tubuh mereka jadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Mereka udah mulai peduli dengan kesehatan, kebugaran. Apalagi saya sampaikan motivasi yang tadi saya sampaikan itu, akhirnya yuk kita bikin grup, kemudian saya kasih challenge. Saya kasih challenge-nya apa? Selama 1 bulan penuh, push up challenge sebanyak 100 kali setiap hari. Jadi sehari itu 100. Nah, ini Kak Chandra juga udah ikut dan sudah merasakan. Jadi sehari 100 itu sangat mudah, Pak. Saya tanamkan sugesti dulu. Sugestinya itu mudah. Kenapa mudah? Karena kalau orang kan biasanya push up itu misalkan kalau yang laki itu reguler kayak gini, luruskan. Nah, misalkan bagi bapak-bapak yang belum kuat untuk push up reguler, yang lurus seperti ini, bisa melakukan push up yang ladies push up. Nah, kakinya ditekuk. Atau bisa juga disebut dengan knee push up. Dia bertumpu pada dengkul, bukan ujung kaki. Nah, dari sini kemudian lakukan push up. Nah, ini lebih ringan. Nah, ini bapak-bapak yang nggak biasa push up, dia akan kaget. Tiba-tiba, oh kok saya bisa 5, kok saya bisa 10 gitu. Yang tadinya 5, kok saya bisa 10, kok saya bisa 15. Nah, dari situ kemudian sugestinya, oh iya, ternyata gampang ya push up ya. Lakukan terus push up yang kayak gitu. Sampai dia bisa dapat 50, sampai dia bisa push up reguler yang lurus itu sebanyak 10 kali. Nah, dari situ nanti akan merasa bisa dan dia akan lihat perubahannya. Dia akan lihat, dada-dada saya kok makin kencang dadanya. Kemudian dia merasa, oh istri saya kok lebih bahagia sekarang. Istri saya lebih semangat nyambut saya sekarang, gitu, seperti itu. Karena dari itu, dan dari semangat ini kemudian dia akan menjadi satu habit baru, karena ada habit dari situ. Kalau nggak push up tuh kayaknya nggak enak. Nah, dari sini kemudian badan bisa terbentuk. Nah, baik, kalian sebagai penutup, 9 ya, sebagai penutup, saya cuma bisa menyampaikan bahwa ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan man mata walam yuhaddits nafsahu bil ghaz mata ala su'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati tapi dia tidak punya dia belum pernah berperang dan sama sekali tidak pernah terbesit dalam hatinya itu untuk ya cita-cita berperang, maka ia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Kita buktikan bahwa kita punya cita-cita itu, dan bentuk buktinya apa? Kita mempersiapkan diri mulai dari fisik, kemudian juga mulai dari mengasah strategi, kemudian ya, macam-macam. Baik, barangkali itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan,